Take profit jangan cuman take picture. Apakah selamanya kita harus puterin uang kita di kripto untuk trading? Nggak juga. Ada waktunya take profit, withdraw, dan jadiin real asset. Kalau kita habis take profit, saldo itu biasanya berubah jadi USDT atau token lain seperti BNB, Bitcoin, ETH, dan lain-lain. Masalahnya, semua itu masih aset digital, masih dalam bentuk cryptocurrency. Kita nggak bisa langsung pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan bayar makanan di restoran, ambil uang di ATM, atau bayar tagihan. Dari USDT atau token lain, itu harus diubah dulu ke fiat. Kalau di Indonesia berarti kita harus pakai rupiah. Kedengarannya simple, tapi fakta detail kecil ini bisa membuat transaksi tertahan atau bahkan gagal atau bahaya. Misalnya, nama rekening kalian beda satu huruf, atau misalkan nominalnya di bawah batas minimum dan sebagainya. Di video kali ini, saya akan bahas step by step gimana caranya withdraw aset kripto kita supaya bisa jadi IDR atau rupiah dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Biar gampang, saya akan contohkan pakai akun Binance, karena Binance mendukung bank-bank besar seperti BCA, BNI, Mandiri, BRI, CMB Niaga, dan sampai bank digital populer. Jadi kalau kamu saat ini belum punya akun Binance, kamu bisa scan dulu QR yang ada di layar ini, atau klik link yang ada di deskripsi untuk buat akunnya. Kebetulan juga ada bonus 6 USDT atau setara 100 ribuan untuk new user yang sudah melakukan KYC dan juga first deposit mereka. Oke, kita lanjut. Sebelum memikirkan withdraw, hal pertama yang harus dipastikan adalah status akun kamu. Binance cuma mengizinkan penarikan ke rekening bank dengan nama yang sama persis dengan akun yang terverifikasi. Jadi misalnya nih, di akun kalian tertulis itu namanya James Bonds. Bonds-nya itu BONDS, ada S-nya di belakang. Tapi ternyata di akun bank kalian namanya itu cuman James Bond, gak ada S-nya di belakang. Pas kalian bikin account, misalkan ada salah nih, ada typo satu huruf. Ini bisa jadi masalah. Oleh karena itu, KYC itu wajib banget untuk diselesaikan terlebih dahulu. Prosesnya sebenarnya simple. Kamu tinggal upload KTP, selfie, dan pastiin datanya sinkron. Kalau belum KYC, jangan harap bisa lancar dalam melakukan withdraw. Lalu soal bank, Binance ini mendukung bank-bank besar seperti BCA, BNI, Mandiri, BRI, CMB, sampai bank digital populer lainnya. Tapi apabila kamu pakai bank daerah atau bank kecil, kadang prosesnya bisa lebih lama atau nggak didukung sama sekali. Jadi sebelum melakukan withdraw, cek dulu daftar bank yang bisa kalian pilih. Konversi kripto ke rupiah via Sell Express atau Convert. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu gimana caranya menarik hasil trading kita jadi uang beneran di rekening bank. Biasanya setelah take profit, saldo kamu itu ada di USDT. Banyak orang yang mikir harus ubah dulu nih USDT ke rupiah. Padahal sekarang itu nggak perlu ribet. Semua bisa langsung kamu jual ke rupiah. Caranya juga cukup gampang. Kamu tinggal buka aplikasi Binance, lalu klik yang pilih Advance di sini. Habis itu kamu bisa klik yang Buy with IDR, lalu akan muncul seperti ini, ada yang Express, ada yang P2P, pilih yang Express. Dan ini kita masih ada di kolom Buy, kita tinggal klik aja yang kolom sell-nya seperti ini. Di sini kamu bisa pilih dulu koin yang mau kamu jual. Misalkan kamu pegangnya USDT, berarti pilih atau klik yang USDT. Kalau kamu pegangnya misalkan BNB atau Bitcoin, tinggal pilih itu juga bisa. Setelah pilih koin, lanjut ke bagian Receive Method. Nah, ini yang penting. Kamu bisa pilih opsi bank transfer supaya hasil penjualan langsung dikirim ke rekening bank kamu. Kalau kamu pilih wallet IDR, memang saldo masuk dulu ke wallet. Jadi biar lebih cepat, pilih aja langsung yang bank transfer. Lanjut, masukin jumlah yang mau dijual. Kamu bisa pilih angka tertentu atau klik tombol sell all kalau mau jual semua saldo yang ada. Nanti di layar akan langsung muncul estimasi berapa rupiah yang bakal kamu terima sesuai dengan kurs saat itu. Begitu kamu klik confirm, sistem Binance akan otomatis menjual koin kamu dengan harga rupiah yang berlaku. Kamu nggak perlu lagi bikin order manual di spot market. Nggak perlu juga simpan saldo dulu di wallet IDR. Hasilnya langsung diproses ke rekening bank kamu. Yang paling penting, pastiin dulu nama rekening yang kamu daftarin sama persis dengan nama di akun Binance. Karena kalau ada perbedaan satu huruf aja, transaksinya bisa gagal, jadi pastikan double check dulu sebelum klik konfirmasi. Untuk estimasi waktu dan biaya, kalau ngomongin withdraw, biasanya ada dua hal yang paling bikin penasaran. Pertama, kapan uangnya masuk ke rekening? Kedua, potongannya berapa? Untuk waktu, proses lewat bank transfer itu umumnya sangat cepat. Dalam kondisi normal, dana bisa masuk cuma dalam hitungan menit. Tapi kadang bisa juga sampai sekitar 1 jam, tergantung bank yang dipakai. Kalau kamu tarik pas malam, weekend atau libur nasional, biasanya lebih lama karena bank nggak operasional penuh. Jadi kalau butuh cepat, paling aman ya tariknya di jam kerja bank. Kalau untuk biaya, Binance bisa kenain fee dalam bentuk flat atau persentase, tergantung metode bank yang kamu pilih. Besarannya akan langsung kelihatan sebelum kamu konfirmasi transaksi, jadi tidak ada hidden fee. Jadi jangan heran kalau jumlah yang masuk ke rekening mungkin bisa ada selisih sedikit dari estimasi awal. Itu mungkin karena sudah kepotong fee. Dan kalau transaksi agak lama, biasanya bukan karena uangnya hilang, tapi lebih ke faktor jam kerjanya bank atau sistem yang lagi sibuk. Tips supaya lancar. Secara umum, proses withdraw di Binance ini memang terlihat sederhana. Hanya perlu klik tarik dana,
masukin rekening lalu selesai. Namun dalam prakteknya, ada detail kecil yang seringkali membuat transaksi tertahan bahkan gagal. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian nama rekening dengan akun Binance. Nama yang tertera sekali lagi harus sama persis, bukan sekedar mirip. Misalkan di KTP tertulisnya tadi James Bonds, tapi di rekening bank cuma ada James Bond tanpa S, maka transaksi pasti otomatis akan ditolak. Kedua, pastikan jumlah penarikan sesuai aturan minimum dan maksimum. Binance biasanya menetapkan batas minimum, sehingga jika jumlahnya terlalu kecil, sistem tidak akan memprosesnya. Sebaliknya, untuk jumlah yang besar juga ada batas harian tergantung pada level KYC. Selain itu, perhatikan juga waktu penarikan. Walaupun sistem Binance berjalan 24 jam, bank itu selalu memiliki jam operasional tertentu. Penarikan yang dilakukan malam hari atau akhir pekan atau hari libur berpotensi diproses lebih lama. Jadi untuk kebutuhan mendesak, sebaiknya tarik dana pada jam kerja bank. Hal lain yang sering terlewat adalah notifikasi dari Binance. Kadang sistem pembayaran sedang dalam masa pemeliharaan atau maintenance, dan informasi ini diumumkan di aplikasi. Jika tetap memaksakan transaksi di saat tersebut, kemungkinan besar dana akan tertahan lebih lama. Untuk yang terakhir, pastikan koneksi internet stabil. Hal ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika koneksi terputus saat proses verifikasi, transaksi bisa gagal. Jadi gunakan jaringan yang aman dan stabil untuk menghindari masalah. Lalu lanjut keamanan saat withdraw. Karena ini soal uang, jangan lupa keamanan. Selalu aktifkan two-factor authentication pakai Google Authenticator, bukan SMS, karena lebih aman dari potensi SIM swap. Gunakan juga anti-phishing code di email Binance, jadi kamu bisa tahu email asli dari Binance atau bukan. Fitur lain yang sering diabaikan adalah withdraw whitelist. Dengan whitelist, hanya rekening yang sudah kamu izinkan yang bisa dipakai untuk tarik dana. Jadi kalaupun akun kamu kena hack, dana nggak bisa dialihkan ke rekening orang lain. Jadi itulah step by step untuk withdraw rupiah dari Binance langsung ke rekening bank, mulai dari konversi aset hingga memastikan transaksi aman. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.